Bayangin ada seorang pembunuh berantai yang mengejek polisi melalui sebuah surat karena polisi gagal menangkapnya. Zodiac Killer. Ini adalah pembunuh berantai yang aktif melakukan aksinya di California pada tahun 1968 dan 1969. Setidaknya diyakini ada 5 orang yang pasti menjadi korbannya Zodiac Killer. Nah, kenapa diyakini cuma 5 orang? Karena ya polisi memang cuman yakin bahwa 5 orang inilah yang pasti merupakan korban dari Zodiac Killer. Nah, korban-korban pembunuhan yang lain itu juga ada, tapi polisi masih ragu apakah memang ada kaitannya dengan Zodiac Killer atau tidak. Ya intinya masih abu-abu gitulah. Tapi berdasarkan klaim yang dibuat oleh Zodiac Killer melalui suratnya, udah ada 37 korban yang berjatuhan dan polisi nggak tahu siapa 32 korban sisanya itu. Ini adalah surat yang dimaksud, dijuluki Exorcist Letter. Dikirim ke kantor media San Francisco pada tahun 1974. Nah, kita bisa lihat di bagian kanan bawahnya itu, kita bisa baca Mi 37 terus SFPD 0. Yang artinya itu aku atau dirinya itu, Zodiac Killernya itu udah 37, sedangkan SFPD itu singkatan dari San Francisco Police Department. Ya artinya polisi San Francisco lah. Nah, polisinya itu kosong. The real nantangin polisi nggak tuh si Zodiac ini? Tambah basa-basi, langsung aja kita ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 1968 di area parkir di sepanjang Lake Herman Road. Nah, menurut laporan polisi, pembunuhnya ini mendatangi pasangan muda yang sedang berpacaran di dalam mobil. Pasangan muda itu adalah David Faraday dan juga Betty Lou Jensen. Nah, yang cowok itu umurnya 17 tahun, sedangkan yang cewek itu umurnya 16 tahun. Ya, bisa kita bilang ini usianya masih sangat muda bagi usia 17 tahun itu untuk bawa mobil dan berpacaran. Ya, tahun-tahun awal bisa bikin SIM lah kalau di Indo. Nah, kejadian ini diperkirakan terjadi pada jam 11 malam. Saat Zodiac Killer ini atau si pembunuhnya ini mendekati mobil, dia melepaskan tembakan pertama dalam upaya untuk memaksa pasangan muda tersebut keluar dari mobilnya. Nah, akhirnya yang ceweknya ini keluar dari mobil, setelah itu yang cowok keluar juga dari mobil. Tapi pada saat yang cowok ini keluar dari mobil, dia langsung ditembak di bagian kepala dari jarak dekat. Dan dalam hitungan menit langsung meningsoy. Nah, yang cewek setelah itu langsung melarikan diri lah ya kan. Tapi itu membuatnya ditembak sebanyak 5 kali di bagian punggungnya. Dan ya tewas seketika juga. Senjatanya itu diidentifikasi sebagai 22 mm semi-automatic pistol. Terus tidak ada indikasi perampokan maupun pelecehan seksual. Dan ini membuat keluarga dari masing-masing korban tercengang dan gak bisa berkata-kata apapun lagi. Dan juga tidak ada saksi pada kasus ini. Nah, kalau tidak ada saksi, kalau tidak ada barang bukti atau petunjuk yang ditemukan, kenapa polisi bisa tahu kalau David Faraday dan juga Betty Lou Jensen itu adalah korban dari Zodiac Killer? Nah, penjelasannya itu kita bahas di kasus berikutnya, karena berkaitan nih sama kasus berikutnya nanti. Kasus kedua terjadi pada tanggal 5 Juli tahun 1969 atau 6 bulan kemudian. Lagi-lagi di tempat parkir, cuman beda tempat yaitu di Blue Rock Springs, dan itu terjadi pada jam 12 malam. Ada pasangan yang berada di dalam mobil yang terparkir, yaitu Mike Mageau dan Darlene Ferrin. Nah, di tengah malam itu, di tempat parkir tersebut, ada mobil yang datang yang diidentifikasi sebagai mobil Ford Mustang atau Chevrolet Corvair gitu yang warnanya coklat. Nah, ceritanya mobil ini datang, kemudian parkir gak jauh dari mobil pasangan tersebut. Nah, habis itu ada seorang pria yang keluar dari mobil tersebut dan mendekati mobil mereka. Nah, mengira pria itu adalah polisi, pasangan ini mulai menyiapkan kartu identitas mereka. Tapi tiba-tiba pria ini menembaki pasangan tersebut tanpa peringatan. Nah, setelah 5 tembakan, sebenarnya pria itu udah balik badan, udah mau kembali ke mobilnya. Cuman karena si Mike ini teriak kesakitan, pria itu balik lagi dan melepaskan 2 tembakan ke masing-masing korban. Tapi karena hal itu, Mike jadinya bisa melihat bahwa pria itu adalah pria berkulit putih, berambut coklat, wajahnya bulat,
tubuhnya gempal, tingginya itu sekitar 170-an cm, dan usianya itu antara akhir 20-an sampai 30-an gitu cuy. Nah, barulah 45 menit kemudian, kantor polisi mendapatkan panggilan telepon dari pembunuhnya itu sendiri. Dia mengaku melalui telepon bahwa dia telah melakukan penyerangan. Dia juga ngasih tahu senjata yang dia pakai yaitu 9mm semi-automatic pistol. Dan memang senjatanya itu berbeda dari kasus yang pertama. Tapi, di panggilan itu dia juga ngaku kalau di kasus sebelumnya itu dia pelakunya. Nah, dari sinilah kenapa kasus yang pertama itu dikaitkan dengan Zodiac Killer. Nah, terus di kasus sebelumnya itu kan kedua pasangan tersebut tewas. Nah, di kasus ini yang cowok itu untungnya selamat. Makanya polisi tahu ciri-ciri pelakunya itu dari si cowok ini, dari si Mike ini. Nah, terus setelah diselidiki ya kan, diketahui rupanya si cewek ini udah menikah dan yang si cowok ini belum. Jadi suaminya si cewek ini otomatis jadi tersangka. Siapa tahu ya kan, dia punya motif balas dendam atau cemburu gitu, makanya dia ngebunuh selingkuhannya si cewek ini bersama dengan si ceweknya itu juga. Cuman sang suami ini memang punya alibi yang sangat kuat bahwa dia sedang bekerja pada saat itu. Jadinya ya dia lepas dari status tersangka. Nah, meskipun si pembunuhnya ini udah mengaku ya kan melalui telepon dan juga ciri-cirinya itu udah ketahuan, udah seminggu berlalu tapi polisi masih belum bisa menangkap pelakunya. Dan kemudian pada tanggal 31 Juli ada surat-surat yang dikirim ke beberapa kantor media, yaitu Vallejo Times Herald, San Francisco Examiner, dan San Francisco Chronicle. Nah, jadi 3 media itu yang dikirimi surat oleh Zodiac Killer. Masing-masing kantor ini mendapatkan 2 surat. Surat yang pertama yang pakai bahasa Inggris. Surat yang kedua pakai bahasa kode kayak gini. Nah, kita baca dari yang bahasa Inggrisnya dulu ya. Nah, ini yang aku baca adalah surat yang dikirim ke San Francisco Examiner. Yang terhormat editor. Saya adalah pembunuh 2 remaja yang meninggal pada hari Natal lalu di Danau Herman dan seorang gadis pada tanggal 4 Juli. Untuk memastikan hal ini, saya akan menyatakan beberapa fakta yang hanya diketahui oleh polisi. Natal, ini maksudnya kasus yang pertama, nama merek amunisi Super X. 10 tembakan dilepaskan, anak laki-laki terlentang dengan kaki menghadap ke mobil, anak perempuan tergeletak di sisi kanan dengan kaki menghadap ke barat. 4 Juli, ini kasus yang kedua, anak perempuan mengenakan celana bermotif. Anak laki-laki juga tertembak di bagian lutut. Amunisi yang digunakan berasal dari barat. Ini adalah chipper atau sandi yang merupakan bagian dari 1. 2 bagian lainnya sedang dikirim ke Vallejo Times dan SF Chronicle. Saya ingin Anda mencetak chipper ini di halaman depan pada sore hari pukul 1.64. I don't know ini apa. Jika Anda tidak mencetak chipper ini, saya akan membunuh pada malam hari. Ini akan berlangsung sepanjang akhir pekan. Saya akan berkeliaran membunuh orang-orang yang sendirian di malam hari sampai matahari terbit. Atau sampai saya membunuh selusin orang. Kemudian ada tanda tangan lingkaran yang dikasih tanda plus atau cross gitu yang membentuk seperti target gitu cuy. Nah, jadi pembunuhnya ini meminta 3 kantor media ini untuk mencetak chippernya atau mencetak sandinya ini di bagian halaman depan. Yang mana kode-kode ini terpisah menjadi 3 bagian dan tiap kantor itu mendapatkan kode yang berbeda-beda. Nah, kalau kita baca surat kabar dari SF Chronicle pada saat itu, di sana dia mengutip perkataan kepala polisi Vallejo yaitu Jack E. Stills yang mengatakan bahwa mereka itu nggak percaya kalau si penulis surat ini adalah pembunuhnya. Dia menantang Zodiac Killer ini untuk memberikan surat lagi dengan lebih banyak fakta untuk membuktikannya. Nah, habis ditantang begitu, dikirimlah surat kedua dari si pembunuh pada bulan Agustus, yaitu di bulan depan. Editor yang terhormat, ini adalah Zodiac yang berbicara. Nah, jadi asal-usul nama Zodiac itu dari surat ini cuy. Dia yang menamai dirinya itu Zodiac. Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda untuk mendapatkan rincian lebih lanjut tentang saat-saat menyenangkan yang saya alami di Vallejo, saya akan dengan senang hati memberikan lebih banyak materi. Ngomong-ngomong, apakah polisi bersenang-senang dengan kode itu? Jika tidak, beritahu mereka untuk bergembira. Ketika mereka berhasil memecahkannya, mereka akan menangkap saya. Nah, kemudian ini berisi detail dari kejahatan yang dia lakukan. Pada tanggal 4 Juli, saya tidak membuka pintu mobil. Jendela sudah diturunkan dalam keadaan siap. Anak laki-laki itu awalnya duduk di kursi depan ketika saya mulai menembak. Ketika saya melepaskan tembakan pertama ke arah kepalanya, dia melompat ke belakang pada saat yang sama, sehingga merusak bidikan saya, atau bidikannya itu meleset. Dia berakhir di kursi belakang dan kemudian jatuh ke lantai di belakang sambil menghentakkan kakinya dengan sangat keras. Begitulah cara saya menembaknya di bagian lutut.
Saya tidak meninggalkan lokasi pembunuhan dengan suara ban berdecit dan mesin mobil yang seperti digambarkan di koran Vallejo. Saya melaju dengan pelan agar tidak menarik perhatian ke mobil saya. Pria yang mengatakan kepada polisi bahwa mobil saya berwarna coklat adalah seorang negro berusia 40-45 tahun dengan pakaian yang agak lusuh. Saya sedang berada di bilik telepon sambil mengobrol dengan polisi Vallejo ketika dia lewat. Ketika saya menutup telepon, aku nggak tahu ini apa, sialan itu mulai berdering dan itu menarik perhatiannya kepada saya, plus mobil saya. Natal terakhir. Dalam kejadian itu, polisi bertanya-tanya bagaimana saya bisa menembak dan mengenai korban saya dalam kegelapan. Mereka tidak secara terbuka menyatakan hal ini, tapi menyiratkan hal ini dengan mengatakan bahwa itu adalah malam yang cukup terang, dan saya bisa melihat siluet di cakrawala. Omong kosong. Daerah itu dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi dan pepohonan. Yang saya lakukan adalah menempelkan lampu senter pencil kecil ke laras senapan saya. Jika Anda perhatikan, di tengah-tengah pancaran cahaya, jika Anda mengarahkannya ke dinding atau ke langit-langit, Anda akan melihat bintik hitam di tengah-tengah lingkaran cahaya sekitar 3-6 inci. Apabila ditempelkan pada laras senapan, peluru akan membidik di tengah titik hitam dalam cahaya. Yang harus saya lakukan hanyalah menembakkannya seakan-akan ini adalah selang air. Tidak perlu menggunakan bidikan pistol. Saya tidak senang melihat bahwa saya tidak mendapatkan liputan halaman depan. Jadi melalui surat inilah nama zodiak itu muncul. Dan dia juga mengejek polisi serta mengatakan kalau polisi bisa memecahkan kodenya, ya mereka bisa menangkapnya. Nah, keesokan harinya, guru SMA yang bernama Donald Harden bersama dengan istrinya berhasil memecahkan kode-kode tersebut. Beginilah kira-kira arti kodenya itu. Saya suka membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Itu lebih menyenangkan daripada membunuh hewan buruan di hutan karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya. Membunuh sesuatu yang memberi saya pengalaman yang paling mendebarkan. Bahkan lebih baik daripada bercinta dengan seorang gadis. Bagian terbaiknya adalah ketika saya mati. Saya akan terlahir kembali di surga dan semua yang telah saya bunuh akan menjadi budak-budak saya. Saya tidak akan menyebutkan nama saya karena Anda akan mencoba untuk memperlambat atau menghentikan saya dalam mengumpulkan budak-budak untuk kehidupan saya di akhirat nanti. Setelah dipecahkan ya percuma juga. Ternyata Zodiac Killer ini berbohong. Apa coba petunjuk dari sandi ini? Gak ada. Ini cuma berisi ocehan dari si pembunuh. Dan di sini tuh dikatakan kalau Zodiac Killer itu belum mahir menggunakan kode-kodenya sehingga masih banyak yang salah ejaan. Cuman kita nggak tahu apakah memang ejaannya ini disengajakan salah-salah atau memang belum mahir aja. Dan dilihat dari pilihan katanya, Zodiac Killer ini seperti terinspirasi dari film-film dan beberapa cerita pendek. Kemudian pada tanggal 27 September tahun 1969. 1 bulan kemudian setelah surat terakhir itu dikirim. Di pinggiran danau Berryessa pada jam 18 lewat, jam-jam maghrib gitulah, ada pasangan yang bernama Brian dan Cecil yang sedang bersantai di atas alas di pinggir danau. Cecil atau yang cewek itu melihat pria dengan kostum yang aneh datang mendekati mereka. Dari simbol yang bisa kita lihat di pakaiannya ini jelas banget kalau itu simbolnya zodiak ya cuy. Nah, pria bertopeng ini mengaku bahwa dia adalah narapidana yang kabur dari penjara Montana atau Colorado. Dia membutuhkan uang dan mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Brian kemudian menawarkan dompet dan juga kunci mobilnya. Tapi pria itu malah mengikat pasangan tersebut ke sebuah pohon dengan menggunakan tali jemuran plastik dan mulai menusuk pasangan tersebut. Nah, setelah penyerangan itu, pria tersebut pun meninggalkan lokasi kejadian dengan santainya. Nah, beberapa menit kemudian, ada seorang nelayan yang mendengar teriakan dari pasangan tersebut dan kemudian meminta bantuan kepada penjaga taman. Saat bantuan tiba, butuh hampir 1 jam hingga akhirnya ambulan itu datang. Dan ya, kondisi mereka pada saat itu benar-benar kritis. Dan beberapa menit kemudian, kepolisian Napa menerima telepon dari seorang pria yang mengaku melakukan penusukan tersebut. Panggilan tersebut itu dengan cepat dilacak oleh polisi dan ketika mereka sampai, mereka menemukan sidik jari di sana. Setelah TKP diperiksa ya kan, di tepi danau tersebut, polisi juga menemukan pesan yang ditulis oleh Zodiac Killer di pintu mobil korban. Pesan itu berisi tanggal kejadian kasus yang pertama tadi, kemudian diikuti dengan tanda zodiak, yaitu lingkaran dan tanda plus. Dilihat dari jejak ban yang ada di sana, bisa disimpulkan kalau Zodiac Killer ini memarkirkan mobilnya di belakang mobil korban.
Dan jejak sepatu Wing Walker ukuran 10:1/2 ditemukan di TKP, yang menunjukkan tersangka ini memiliki berat sekitar 210 pon atau sekitar 95 kg. Detektif kemudian menemukan 3 wanita muda yang memperhatikan ada pria asing beberapa jam sebelum penyerangan. Nah, pada akhirnya kasus ini berakhir dengan si ceweknya itu meningsoy, tapi si cowoknya itu berhasil selamat. Dan Zodiac Killer masih belum ditemukan. Setelah aku baca kasus yang ini rasanya tuh kayak kesel gitu coy. Dan ngebuatku teringat dengan kasus Jack the Ripper jadinya. Jadi di bulan berikutnya, lebih tepatnya itu di tanggal 11 Oktober, di kawasan Presidio Heights, di jalan Sherry Street sama Washington Street, seorang supir taksi yang bernama Paul Stein ditembak sekali dari jarak dekat dengan 9 mm semi-automatic pistol. Ya walaupun sama-sama 9 mm sama kasus sebelumnya itu, pistolnya itu katanya berbeda ya cuy. Nah, di sini ada sesuatu yang agak lain, yaitu kunci dan dompetnya diambil. Terus terlihat juga ada kemejanya yang dirobek dengan hati-hati. Ada jejak sidik jari yang berdarah yang mungkin itu milik tersangka. Terus itu ditemukan juga sepasang sarung tangan pria. Terus ada juga 3 orang saksi yang memperhatikan tersangka ini di jarak 18 meter. Nah, ketiga saksi itu langsung menelpon polisi dan menggambarkan tersangkanya itu sebagai pria berkulit putih, berusia antara 35 sampai 45 tahun, tingginya itu sekitar 170-an cm, beratnya kisaran 90-an kilo, berdada bidang, rambutnya cepak, berwarna terang. Terus dia menggunakan kacamata. Nah, kalau kita pikir-pikir penggambarannya itu memang mirip banget ya sama penggambaran Zodiac Killer. Ketiga para saksi ini terakhir kali melihatnya itu berjalan ke arah utara Sherry Street. Tapi sangat disayangkan, operator polisi itu salah menggambarkan ciri-cirinya. Dia mengatakan pria berkulit hitam. Yang akibatnya di arah jalan utara tersebut, ketika 2 petugas polisi ini bertemu dengan pria berkulit putih, mereka tidak curiga dan menginterogasinya. Karena sesuai dengan yang diinfokan, cirinya itu pria berkulit hitam. Namun petugas telah melihat si Zodiac Killer ini dengan jelas. Itu udah jelas banget, cuman gak dicurigain aja. Nah, setelah ciri sebenarnya mengenai tersangka itu telah disiarkan, barulah 2 petugas polisi itu menyadari bahwa mereka sebenarnya itu bertemu dengan tersangkanya. Jadi hampir aja tuh Zodiac Killer ini tertangkap sama polisi ya kan. Cuman gara-gara operatornya itu bilangnya itu kulit hitam, jadinya gagal dah tuh semua. Nah, baru 2 hari kemudian, tanggal 13 Oktober, kantor media SF Chronicle itu menerima surat dari Zodiac Killer. Ini adalah Zodiac yang berbicara. Saya adalah pembunuh supir taksi di Washington Street dan Maple Street tadi malam. Untuk membuktikannya, ini adalah potongan bajunya yang berlumuran darah. Saya adalah orang yang sama yang membunuh orang-orang di daerah Teluk Utara. Polisi San Francisco bisa saja menangkap saya tadi malam jika mereka menggeledah taman dengan benar. Dan bukannya malah berlomba balap motor untuk melihat siapa yang paling berisik. Para pengemudi mobil seharusnya memarkir mobil mereka dan duduk di sana dengan tenang menunggu saya keluar dari persembunyian. Anak-anak sekolah adalah target yang bagus. Kurasa aku akan menghancurkan sebuah bus sekolah di pagi hari. Tembak saja ban depan, lalu tembak anak-anak saat mereka keluar. Nah, jadi di surat tersebut itu diselipkan juga kain dari supir taksi tersebut untuk membuktikan bahwa si pengirim surat ini adalah pelakunya. Dan kita juga bisa lihat rencana ke depannya, yaitu adalah menembak anak-anak. Tentu hal ini bukan dianggap main-main lagi. Kita udah tahu kayak mana Zodiac Killer ini beraksi. Jadi keamanan ditingkatkan di sekitar bus sekolah. Nah, habis itu di bulan depannya, lebih tepatnya di tanggal 8 November, kantor media San Francisco Chronicle itu lagi-lagi mendapatkan surat dari Zodiac Killer. Yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu lagi pakai kode atau zipper. Surat ini dijuluki The Dripping Pen Card dan juga kode 340. Nah, kode 340 ini lebih sulit ketimbang kode sebelumnya dan perlu waktu 51 tahun untuk memecahkan kodenya. Nah, nanti kita bahas itu. Kita bahas dulu bahasa Inggrisnya. Ini Zodiac yang berbicara. Saya pikir Anda perlu tertawa terbahak-bahak sebelum mendengar berita buruknya. Anda belum akan mendapatkan beritanya untuk beberapa saat. Bisakah Anda mencetak chipper baru ini di halaman depan Anda? Saya menjadi sangat kesepian saat diabaikan. Begitu kesepiannya hingga saya bisa melakukan hal saya. Desember, Juli, Agustus, September, Oktober sama dengan 7. Ternyata udah ada 7 korban yang berjatuhan mulai dari kasus pertama yang di bulan Desember itu. Sejauh ini yang kita bahas itu kan ada 5 korban. Kasus yang pertama yang 2 orang,
kasus kedua yang 1, kasus ketiga juga 1, baru kasus keempat yang supir taksi itu juga 1. Jadi totalnya itu ada 5. Nah, Zodiac Killer ini sendiri bilangnya itu ada 7. Berarti 2 lagi siapa nih? Dari bulan yang dia tuliskan itu ada di bulan Agustus. Nah, kita nggak tahu nih yang di bulan Agustus ini siapa yang menjadi korbannya Zodiac Killer. Nah, barulah di tahun-tahun berikutnya Zodiac Killer ini ngasih tahu siapa korban yang 2-nya itu. Dan ada sesuatu yang cukup menarik mengenai 2 korban ini. Kita bahas itu setelah memecahkan kodenya ini. Kode 340 ini. Jadi kode 340 ini berhasil dipecahkan pada tahun 2020. Jadi ya sekitar 50 tahun setelah kejadian. Ada 3 orang yang memecahkan kode sandi ini menggunakan program komputer pemecah sandi. Jadi bayangin men, itu nulisnya tahun kapan dan mecahinnya itu baru bisa menggunakan program komputer. Jadi singkat cerita, setelah 3 orang ini memasukkan beberapa variasi di dalam program komputer mereka, akhirnya mereka berhasil memecahkan kode tersebut dan menyerahkan hasilnya ke FBI untuk diverifikasi. Nah, isi kodenya itu kayak gini. Saya harap Anda sangat bersenang-senang mencoba menangkap saya. Itu bukan saya yang terlihat di acara TV yang membawa poin tentang saya. Saya tidak takut dengan kamar gas karena itu akan mengirimkan saya ke surga lebih cepat. Karena saya sekarang punya cukup banyak budak untuk bekerja bagi saya, di mana orang lain tidak punya apa-apa ketika mereka mencapai surga. Jadi mereka takut dengan kematian. Saya tidak takut karena saya tahu bahwa hidup baru saya adalah kematian. Hidup akan menjadi hidup yang mudah di surga. Nah, acara TV apa yang dimaksud oleh Zodiac ini? Nah, jadi sebelumnya itu ada acara TV yang ditelepon oleh orang yang mengaku sebagai Zodiac Killer. Ya otomatis langsung lah ya kan disiarkan dan ditanya-tanyain. Nah, Zodiac Killer yang asli ini cuman mau ngasih tahu bahwa yang di acara TV itu yang nelpon itu bukan dirinya. Dan dia sekarang nggak takut sama kematian karena dia udah punya banyak budak. Nggak tahu lah cuy keyakinan apa yang dianut sama Zodiac Killer ini. Walaupun pesannya juga nggak penting-penting amat, hanya ocehan dari si pembunuhnya aja, tapi itu udah sebuah pencapaian lah. Berhasil memecahkan kode dari kasus kriminal yang belum berhasil dipecahkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita bahas 2 korban yang lainnya itu ya. Nah, awalnya kan polisi ini nggak tahu nih siapa 2 korban yang lain. Akhirnya Zodiac Killer ini ngasih tahu lah ya kan, di tahun-tahun berikutnya. Ada 3 korban yang sebenarnya dimaksud sama Zodiac Killer ini. Kita panggil aja Furlong, Snowzy, sama Katie. Nah, polisi itu sebenarnya menangkap Carl Frances Werner sebagai pelaku penusukan 3 korban itu. Nah, disinilah Zodiac nggak terima. Di dripping pen card itu kan secara tersirat, Zodiac itu mengaku bahwa di bulan Agustus itu ada korbannya. Tapi yang ditangkap kok malah pelaku yang lain. Jadi Zodiac ini kayak merasa dipermalukan gitu cuy. Ternyata Zodiac ini cuma bisa ngeklaim korban orang lain gitu kan. Bukan dia yang ngelakuin, tapi dia ngaku-ngaku itu korbannya. Jadi kayak ya segini doang sebenarnya Zodiac Killer itu. Nah, karena dipermalukan seperti itu, diresponlah sama Zodiac Killer ini. Dia ngirim surat ke kantor media pada tahun 1971. Ada 2 surat juga lagi, satu pakai bahasa Inggris dan satu pakai kode atau cipher. Kode kali ini tuh disebut dengan 148 karakter. Ini adalah arti kodenya. Ini Zodiac yang berbicara. Mengapa Anda tidak bisa menghentikan saya? Saya tidak bisa berhenti membunuh. Berhenti mendengarkan orang-orang palsu. Jika ini tidak ada di halaman depan Anda dalam seminggu, saya akan menguliti 3 anak kecil dan membuat jas dari kulitnya. Terus ini tulisan yang bahasa Inggrisnya. Aku akan melakukannya karena aku sudah melakukannya 21 kali. Aku tidak bisa berhenti karena setiap yang aku bunuh memperburuknya. Dan aku harus membunuh lebih banyak lagi. Manusia adalah buruan paling berharga. Aku tak pernah menyebutkan namaku karena kamu tak mengerti. Lain kali aku akan mengirimkan sepatu kulit manusia jika ada yang tersisa. Coba kalian maknai sendirilah. Apa maksudnya menguliti 3 anak kecil, terus membuat jas dari kulitnya, terus mengirimkan sepatu kulit manusia apabila masih ada yang tersisa. Terus pada tanggal 31 Juli tahun 1971, di tahun yang sama juga, Zodiac Killer tuh ngirim kartu yang kita sebut sebagai kartu Monticello. Nah, Monticello itu nama tempat ya coy. Kartu itu bertuliskan seperti ini. Dekat Monticello, korban 21 di hutan, mati April. Setelah diselidiki apa maksudnya, ternyata maksudnya itu kayak gini. Aku membunuh Katie Bilek di dekat Monticello, di hutan Villa Montalvo pada bulan April. Jadi Zodiac Killer ini melalui surat-surat dan kartunya itu pengen ngasih tahu kalau pelaku yang ditangkap yaitu Carl Frances Werner ini itu adalah palsu. Karena Zodiac Killer lah pelaku sebenarnya dari penusukan 3 korban itu. Si Furlong, Snowzy, sama Katie. Gitu brother, jadi ada 8 korban yang diketahui. Lebih 1 malahan dari yang diceritakan di Dripping Pen. Nah sebenarnya masih ada beberapa hal yang belum kita bahas
ya kan? Tersangka-tersangkanya juga belum kita bahas, dan aku lihat masih ada beberapa surat yang belum aku buka juga. Tapi lihatlah durasinya udah sejauh ini cuy. Nih aku kasih tahu sedikit yang belum ku bahas. Ada surat bom bus, yang mana kita belum bahas nih, kelanjutan dari anak-anak sekolah yang mau ditembaki sama Zodiac ini. Terus ada surat Melvin Belly, dan itu doang aja kayaknya. Surat-surat yang lain belum aku baca. Tapi komen aja di bawah apakah perlu kita lanjut lagi pembahasan Zodiac Killer ini atau tidak. Kalau banyak, nanti aku masukin ke list. Nah, minggu depan kita akan bahas sebuah simbol SOS misterius yang penuh dengan teka-teki. Misteri kali ini kalau semakin kita dalami semakin membingungkan coy. Kalau udah ada, videonya bakal muncul di sini, dan kalau belum, ya ditunggu aja. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.